Assalamualaikum Sobat Football United. Oke, akhirnya bikin preview lagi nih setelah cukup lama ya, berhari-hari menahan karena Manchester United belum bertanding. Jadi sebenarnya Liga Inggris Premier League itu akan mulai tanggal 21 atau hari Sabtu. Itu sudah mulai lagi. Hari Sabtu, hari Ahad itu ada pertandingan-pertandingan dan Manchester United ternyata baru bermain hari Senin. Senin pun juga Senin malam waktu Eropa, berarti hari Selasa dini hari waktu Indonesia bagian barat, terutama sekitar jam 3 dini hari Selasa waktu Indonesia bagian barat. Manchester United akan menghadapi Everton. Pertandingan ini akan menjadi pertandingan tandang ya. Manchester United akan away ke stadion baru dari Everton, Hill Dixon Stadium. Dan kalau melihat dari head to head, masih ingat kan Sobat Football United ketika menghadapi Everton di Old Trafford, Manchester United yang diuntungkan karena Everton tampil dengan 10 pemain dari menit ke-13 justru kalah melalui gol dari Dewsbury Hall di menit ke-29 babak pertama. Di babak kedua Manchester United kesulitan untuk membongkar pertahanan dari Everton. Di garis bawah ya, kesulitan untuk membongkar pertahanan dari Everton. Artinya apa? Everton punya potensi memiliki pertahanan yang kuat nih ketika menghadapi Manchester United. Nah, menghadapi Manchester United nanti, itu yang ingin gue katakan. Jadi, apakah akan tampil low block? Bisa jadi. Tapi yang jelas Everton punya lini belakang yang kuat di situ kalau melihat dari apa yang terjadi di pertemuan pertama. Nah, yes, gue tahu Sobat Football United pasti sudah mulai berpikir tentang masalah low block lagi nih, menghadapi tim bertahan lagi nih, menghadapi Fulham, menghadapi West Ham, Manchester United kesulitan. Dan ini akan mendapatkan ujian lagi menghadapi tim yang potensi juga memiliki permainan yang hampir sama seperti dua tim tadi yang gue sebutkan. Everton bisa jadi juga mereka akan lebih banyak menunggu di lini belakang. Atau mungkin David Moyes juga bisa menginstruksikan misalnya Everton untuk tampil lebih agresif lagi. Tapi kalau yang gue lihat dari beberapa pertandingan Everton ya, mereka cenderung untuk tampil mengandalkan kecepatan sih. Itu yang gue lihat ya dari beberapa pertandingan Everton, terutama ketika mereka melakukan transisi. Dan ini yang harus diwaspadai oleh Manchester United. Everton punya pemain-pemain yang siap gitu ya untuk bisa mengeksekusi keadaan-keadaan seperti itu. Dan ini yang harus diwaspadai karena bisa jadi menyulitkan bagi Manchester United. Mereka baru saja kalah nih di pertandingan terakhir ya, Everton ketika menghadapi Bournemouth di kandang sendiri sebelum jeda. Tapi pada saat itu kalau gue lihat mereka lebih tidak beruntung sebenarnya. Karena walaupun mereka kalah 1-2, XG mereka tuh 2,95. Jadi mereka seharusnya bisa bahkan mencetak 3 gol. Pada kenyataannya mereka hanya mencetak 1 gol. Ya ada beberapa faktor tentu saja. Mereka menguasai dari sisi ball possession, mereka menguasai dari sisi total shots. Ini hal yang menarik di pertandingan itu. Dan ada satu bola juga misalnya yang kena mistar ataupun tiang. Jadi ini hal yang menurut gue sekali lagi, ini yang harus diperhatikan. Bagaimana mereka unggul juga dari duel di pertandingan tersebut. Jadi mereka punya kemampuan sebenarnya bahkan untuk katakanlah memenangkan atau mendapatkan hasil yang lebih baik ketika menghadapi Bournemouth dibanding kepada satu mereka mendapatkan kekalahan. Ini gue singgung kenapa? Karena sebelum mereka menghadapi Bournemouth dan mereka kalah, mereka ini 4 pertandingan tanpa kekalahan. Mereka berhasil menang menghadapi Fulham ya di Craven Cottage ketika mereka ini tandang ke sana. Dan ya mereka juga bisa memberikan perlawanan sengit kepada tuan rumah Fulham. Tim yang juga menyulitkan Manchester United ya kan ketika tampil di Old Trafford. Lalu mereka menahan Brighton di kandang sendiri. Mereka walaupun sempat ditahan Leeds ya di kandang sendiri, tapi mereka sempat mengalahkan Everton. Mereka sempat mengalahkan Aston Villa. Jadi Everton mengalahkan Aston Villa di Villa Park di Birmingham. Kita tahu Aston Villa merupakan tim papan atas dan takluk menghadapi Everton. Jadi apa yang ingin gue sampaikan, Everton tidak bisa dipandang sebelah mata. Everton tidak bisa diremehkan. Ini tim yang menurut gue punya potensi untuk menyulitkan Manchester United. Dan kalau melihat di papan klasemen juga ya, Everton saat ini berada di peringkat ke-8 dengan nilai 37.
satu kemenangan menghadapi Manchester United misalnya, ini akan mendekatkan mereka ke posisi tengah bagian atas. Tentu saja David Moyes juga memiliki ambisi tersendiri ya. Dan sejauh ini cukup sukses. Misalnya kalau melihat keadaan Everton di musim-musim sebelumnya, dengan David Moyes saat ini di beberapa pertandingan terakhir luar biasa menurut gue. Everton bisa menempati posisi lini tengah, posisi papan tengah ya, bahkan papan tengah bagian atas. Jadi sekali lagi ini harus diwaspadai oleh Michael Carrick dan Manchester United. Bagaimana dengan keadaan Manchester United? Pemain-pemain yang absen sampai dengan saat ini gue belum mendapatkan kabar terbaru, misalnya terkait dengan Mason Mount, terkait dengan Matthijs de Ligt ya. Kalau Dorgu kayaknya masih tetap absen, tapi pemain yang lain gue belum ada kabar. Dan gue perkirakan sih Michael Carrick tetap akan ada kecenderungan untuk memainkan pemain yang sama. Jadi pemain-pemain seperti kayak misalnya Harry Maguire, Lisandro Martinez, Dalot, Luke Shaw, Casemiro, Kobbie Mainoo ini akan tetap dimainkan sebagai starting 11. Nah, yang menarik adalah siapa yang akan menempati posisi serang di depan. Benjamin Sesko ya mencetak gol fantastis menghadapi West Ham. Dia juga memiliki rekor mencetak gol yang menurut gue sejauh ini positif ya. Dia ya mencetak gol kemenangan menghadapi Fulham. Dia menyelamatkan Manchester United dari kekalahan ketika menghadapi West Ham. Jadi dia juga dalam keadaan yang menurut gue positif gitu. Nah, pertanyaannya, akankah Benjamin Sesko dimainkan dari awal? Kalau gue melihat kecenderungan Michael Carrick seperti apa di beberapa pertandingan terakhir, ya ini agak tricky sih, karena Michael Carrick biasanya dia memiliki pemain yang sama ya di beberapa pertandingan berturut-turut bahkan. Tapi apakah ini berarti bahwa dia kaku dari sisi strategi? Gue pikir kok tidak seperti itu ya. Dia juga melakukan banyak variasi, banyak pergantian-pergantian taktik, dan itu terlihat di atas lapangan. Misalnya dari 4-2-3-1 kadang berubah menjadi 4-4-2 atau 4-1-4-1. Dalam sisi menyerang pun juga dia tidak segan-segan misalnya memakai 3-2-5, hal-hal seperti itu gitu loh. Tapi kalau melihat dari kebutuhan, misalnya gue melihat bagaimana Everton ini juga memiliki lini belakang yang tangguh, yang kuat. Ada Jared Brandwaite, ada Tarkowski, Mikelenko, ada James Garner juga, Idrissa Gueye. Ya ini menarik sih menurut gue, pemain seperti apa yang akan diturunkan oleh Michael Carrick di kandang di Hill Dixon Stadium ya. Gue sendiri memperkirakan, atau bukan memperkirakan dulu lah, kalau gue menginginkan Sesko dimainkan sih dari awal, karena ya ada kecenderungan Manchester United butuh pemain yang siap di depan gawang gitu, terutama memiliki postur yang bagus untuk bisa berduel misalnya dengan pemain dari lini belakang Everton juga yang punya postur yang juga besar begitu. Gue lebih memilih untuk menyimpan seorang Matheus Cunha. Gue lebih memilih untuk misalnya menempatkan Mbeumo di sisi kiri. Ya ketika menghadapi West Ham itu juga sempat dilakukan, tidak begitu berhasil, tapi bukan berarti jangan diteruskan gitu ya, karena ada potensi di sana. Mbeumo punya kecepatan, punya ketajaman, punya pengalaman. Di kanan Ahmad, dan di belakang striker seperti biasa Bruno Fernandes. Di pertandingan nanti menurut gue penting bagi Manchester United untuk tidak kalah. Itu dulu ya. Bukannya gue mau mengecilkan keadaan, tidak. Tapi Everton ini juga sedang on fire. Ya harapannya tentu saja Manchester United bisa mendapatkan kemenangan. Gue berharap atau memperkirakan akan ada pertarungan yang sengit di sana, di kandang dari Everton, karena situasinya tidak mudah, sekali lagi tidak mudah. Michael Carrick harus bisa menyiapkan skuadnya. Gue menilai bagaimana sih cara untuk bisa menang misalnya menghadapi Everton. Gue pikir Manchester United harus bermain dengan intensitas yang tinggi, harus banyak bergerak ya, dari menit awal, harus bisa mengambil inisiatif duluan, harus bersiap dengan lawan yang lebih banyak bertahan. Artinya harus lebih banyak melakukan variasi serangan. Dan variasi serangan itu jangan alergi dengan crossing. Kita tahu misalnya hal ini bagus ya ketika menghadapi West Ham, crossing tapi tidak langsung dari samping, mungkin dari agak sedikit ke tengah di daerah gelandang bertahan, itu bisa dilakukan. Sangat efektif menurut gue ketika menghadapi West Ham. Ini bisa diulangi lagi
Oleh karena itulah gue lebih memilih Benjamin Sesko dibanding seorang Matheus Cunha. Lalu untuk melakukan shooting dari keluar kotak penalti, ini juga harus berani dilakukan. Kombinasi-kombinasi pendek, ini juga harus lebih sering dilakukan. Pemain seperti Kobbie Mainoo, pemain seperti Bruno Fernandes, punya kapasitas untuk melakukan kombinasi-kombinasi seperti itu. Tapi di sisi lain, Manchester United juga harus siap dengan serangan balik dari Everton. Ada Tariq George, ada Iliman Ndiaye, ada Kieran Dewsbury Hall yang mencetak gol menghadapi Manchester United di pertemuan pertama. Ini harus diwaspadai. 3 pemain ini punya kecepatan, punya skill yang bagus juga, sehingga Manchester United harus waspada. Kalau Manchester United bisa fokus, konsentrasi, dan seperti tadi ya, memainkan atribut-atribut yang gue sebutkan tadi itu, gue yakin Manchester United bisa mendapatkan kemenangan sih menghadapi Everton. Dan ini sekali lagi tidak akan menjadi pertandingan yang mudah. Ada keuntungan tentu saja ya, Manchester United yang bertanding di matchday ke-27 terakhir, karena tim-tim lainnya akan bermain duluan. Bahkan kalau gue lihat bagaimana Aston Villa yang berusaha untuk dikejar oleh Manchester United akan bertanding di hari Sabtu menghadapi Leeds. Begitupun juga Chelsea yang bertanding juga di hari Sabtu. Artinya ada kemungkinan sekali lagi Manchester United ini akan dikudeta posisinya oleh Chelsea. Artinya ada kemungkinan Manchester United ini akan turun ke peringkat ke-5 ketika memulai menghadapi Everton. Tapi disinilah ujian juga karakter dari para pemain Manchester United. Menganggap itu sebagai motivasi atau justru sebagai beban ya. Kita lihat akan seperti apa. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.